Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan, penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Tuhan sudah melindungi kami, dan kembali saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati dan urapi kami, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Tertulis demikian: Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pasukan dalam jumlah yang besar yang dipimpin oleh Napoleon sedang bersiap untuk menyerang sebuah kota kecil bernama Feldkirch di Austria. Warga kota itu tidak tahu harus berbuat apa. Para warga bersama dewan kota berkumpul dan berdiskusi apakah mereka harus mencoba membela diri atau mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Saat mereka berkumpul itu adalah hari Minggu Paskah, dan mereka saat itu berkumpul di gereja lokal. Pendeta yang ada di situ berdiri dan berkata, "Saudara-saudara, kita telah mengandalkan kekuatan kita sendiri selama ini, dan tampaknya itu telah gagal. Berhubung hari ini adalah hari peringatan kebangkitan Tuhan kita, marilah kita membunyikan lonceng dan melakukan ibadah kebaktian seperti biasa, serta menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan." Dewan kota dan warga menerima rencananya, dan lonceng gereja pun dibunyikan berulang kali. Pasukan Napoleon yang bersiap menyerang mendengar gemuruh lonceng yang tiba-tiba itu, lalu menyimpulkan bahwa tentara pasukan Austria telah tiba di kota tersebut untuk mempertahankan kota. Mereka pun langsung pergi dan tidak jadi menyerang karena ketakutan melanda mereka. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena Tuhanlah sumber pertolongan kita yang dapat memberikan jalan keluar. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 ini tertulis, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Ada berkat yang luar biasa yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, dan yang tidak bersandar pada pengertiannya atau kekuatannya sendiri. Mempercayai Tuhan berarti mengimaninya dan meyakini akan kuasanya dalam segala perkara di hidup kita. Orang yang percaya kepada Tuhan berarti mempercayai firman-Nya, mempercayai janji-janjinya, dan tidak membiarkan dirinya terguncang oleh keadaan, situasi, atau perasaan. Firman Tuhan dalam ayat ini memberikan jaminan buat saudara dan saya bahwa kita dapat mengalami kemenangan di saat kita percaya dan mengandalkan Dia serta menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dalam semua aspek di hidup ini, kita perlu selalu mengandalkan Tuhan. Beberapa aspek diantaranya yang bisa disebutkan adalah: pertama, keselamatan. Kita tidak bisa selamat dengan kekuatan kita sendiri. Walaupun kita berusaha berbuat yang baik, melakukan amal saleh, dan berbagai perbuatan kebajikan, tapi itu semuanya tidak dapat menyelamatkan kita. Keselamatan dan kehidupan yang kekal adalah anugerah dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya yang percaya kepadanya yang akan mengalami keselamatan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 tertulis, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah."
Kita perlu mengakui ketidaksanggupan kita, saudara. Dan kita perlu meresponi anugerah Tuhan dengan percaya kepadanya, menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Aspek yang kedua, pekerjaan. Kita mungkin sudah berusaha sekuat tenaga dengan berbagai cara dan strategi yang bisa kita pikirkan. Kita memakai keahlian dan kepandaian kita. Tapi tanpa penyertaan Tuhan, maka semuanya itu tidak akan berhasil. Kita perlu mengakui bahwa hikmat dan kepandaian serta kemampuan kita berasal dari Tuhan. Dan karena itu kita hendaknya mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan dan usaha yang kita lakukan. Ketika kita menghadapi masalah dalam usaha atau pekerjaan kita, andalkanlah Tuhan dan percayakan semua kepadanya. Dalam Yeremia 17 ayat 7 ini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Aspek yang ketiga, masa depan. Seringkali kita dilanda kecemasan akan situasi di masa yang akan datang. Kita menjadi khawatir dengan kondisi keuangan, kesehatan, keluarga, dan berbagai hal lainnya. Firman Tuhan mengajar kita untuk tidak khawatir. Namun sebaliknya kita perlu mengandalkan Tuhan untuk masa depan kita. Kita perlu belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin kita akan menyertai kita baik hari ini, besok, dan sampai seterusnya di masa depan kita. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau saat ini kita sedang menghadapi masalah, persoalan, ingatlah ada Tuhan yang sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Tetaplah percaya dan tetaplah berharap padanya, yang adalah sumber kehidupan dan pertolongan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diingatkan kembali untuk menjadi pribadi yang percaya serta berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami akui kami seringkali terjebak dengan pemikiran bahwa kami harus mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mengabaikan Tuhan. Tanpa sadar kami melupakan Tuhan. Dan kami berusaha dengan kekuatan kami sendiri. Tapi saat ini kami sadari Engkaulah Tuhan sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber kehidupan, dan sumber segala-galanya dalam hidup kami. Karena itu kami mau percaya, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Masa depan kami, hari-hari di sepanjang tahun ini, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Tuhan punya rencana yang baik, yang indah bagi setiap kami. Dan kami mau tenang dalam janji-Mu. Kami tidak mau khawatir, tapi kami mau tetap percaya, berharap kepada-Mu Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan segala yang kami lakukan. Kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami, menjamah memberikan jalan keluar. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.